Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di dunia yang penuh dengan krisis, peperangan, dan kekacauan, di tengah gemuruh bangsa-bangsa yang saling bertarung demi kekuasaan, ada satu pertanyaan besar yang terus bergema di hati kita. Kapan semua ini akan berakhir? Hari ini, kita tidak hanya berbicara soal konflik dunia, tapi tentang nubuatan kekal dari Sang Pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel berkata, "Aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan membiarkan namaku dinajiskan lagi. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel." Tuhan sudah bersabda, "Aku tidak akan membiarkan namaku dinajiskan lagi." Dan firman-Nya adalah kebenaran. Tak satu huruf pun akan gagal digenapi. Inilah suara dari surga. Inilah gema nubuat yang telah bergema ribuan tahun lalu. Dan hari ini, kita hidup di dalam waktu penggenapannya. Tuhan menyatakan dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkan namaku dinajiskan lagi." Artinya, masa kesabaran telah mencapai ujungnya. Tuhan yang penuh kasih, namun juga kudus dan benar, akan bertindak. Dia akan membela namanya. Dia akan membela umatnya. Dia akan membela tanah warisannya, Israel. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia boleh meremehkan namanya, bangsa-bangsa boleh mengolok umatnya, tetapi akan datang waktunya, dan waktunya semakin dekat, ketika seluruh dunia tidak punya pilihan lain selain mengakui, "Akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel." Dan di tengah pusaran nubuatan akhir zaman, satu nama muncul kembali dan kembali. Persia atau dalam nama modernnya, Iran, adalah salah satu bangsa yang akan berbaris melawan Israel di akhir zaman. Persia adalah Iran, Persia tetap Persia di hadapan Tuhan. Bangsa yang dahulu besar, bangsa yang dahulu menjadi alat dalam tangan Tuhan, kini berbaris menuju kehancuran karena berani menentang umat pilihan Allah. Saudara-saudari terkasih, tahukah bahwa dalam kitab Wahyu pasal 16 ada sebuah tanda yang mengguncang dunia rohani? Firman Tuhan berkata, "Sungai Efrat akan dikeringkan, bukan karena kekeringan alamiah, bukan karena perubahan iklim, tapi karena Tuhan sendiri mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari sebelah timur untuk memasuki panggung terakhir sejarah dunia." Bayangkan itu, sungai besar yang selama ribuan tahun menjadi batas alami, dalam satu momen dikeringkan sepenuhnya supaya pasukan-pasukan bisa bergerak bukan menuju perdamaian, tetapi menuju perang besar, perang melawan Israel dan melawan Allah sendiri. Dan di antara raja-raja itu ada Persia atau Iran, bangsa yang dalam Alkitab pernah digunakan Tuhan, tetapi kini dalam pemberontakan berdiri di barisan yang berani menentang Yerusalem. Banyak penafsir percaya ketika Efrat kering, itu adalah sinyal surgawi, bahwa penggenapan nubuatan besar sedang terjadi di depan mata kita, bahwa bangsa-bangsa sedang dikumpulkan untuk pertempuran Armageddon, bukan sekadar konflik biasa, tetapi konfrontasi terakhir antara kerajaan manusia dan kerajaan Tuhan. Saudara, ketika Efrat kering, itu bukan sekadar fenomena geografis, itu adalah alarm nubuatan yang menggemakan satu pesan. Waktunya hampir tiba, pintu penghakiman hampir terbuka, dan dunia sedang diarahkan dengan cepat menuju hari murka Allah. Apakah dunia siap? Apakah bangsa-bangsa sadar bahwa mereka sedang menantang raja segala raja? Apakah Persia atau Iran tahu bahwa mereka sedang berbaris menuju takdir kehancuran? Atau apakah mereka dibutakan oleh kebanggaan, kuasa, dan kebencian terhadap Israel? Satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya berdaulat atas bumi ini. Dan ketika semuanya tergenap, akhirnya Kristus datang dengan kemuliaannya, dan dunia melihat siapa yang benar-benar menang. Seluruh dunia akan berlutut. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Mari kita sebarkan firman Tuhan dan bangkit sebagai suara kebenaran di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sudah terlalu lama dunia bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Sudah terlalu lama bangsa-bangsa mencemooh namanya. Sudah terlalu lama umatnya dibungkam oleh ketakutan dan kompromi. Tetapi hari ini langit berseru, "Aku tidak akan membiarkan namaku dinajiskan lagi." Ini bukan sekadar nubuat. Ini bukan teori akhir zaman. Ini adalah realitas surgawi yang sedang bergemuruh di depan mata kita. Langkah kaki pasukan dari timur telah terdengar. Sungai Efrat mulai kering. Panggung dunia mulai bergerak ke titik yang tidak bisa kembali. Armageddon semakin dekat. Betapa banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang berbaris menuju jurang penghakiman. Bahwa mereka sedang menantang Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahulunya berdiam, kini sedang berdiri. Saudara-saudari, tidakkah roh kita bergetar melihat kebenaran diinjak-injak? Tidakkah ada api dalam jiwa yang berkata, "Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu sekali lagi di tengah bangsa-bangsa." Karena satu hal yang pasti, Dia akan bertindak. Dia akan turun tangan. Dia akan menghancurkan yang congkak dan meninggikan yang setia. Dia akan membuat dunia tahu bahwa namanya tidak bisa dinajiskan. Dan ketika semuanya telah terjadi, ketika bumi ini berguncang dan langit terbuka, Yesus akan datang dalam awan kemuliaan. Dan setiap mata akan melihat bahwa yang selama ini mereka cemooh adalah Raja segala raja. Biar dunia ini membungkam, tetapi suara umat Tuhan tidak boleh padam. Kita adalah obor di tengah kegelapan. Kita adalah tiupan sangkakala terakhir yang memberitakan Raja kita datang. Dan Dia datang bukan sebagai anak domba, tetapi sebagai singa dari Yehuda. Jika renungan ini mengguncang hatimu, jangan biarkan hanya berhenti di telinga. Biarkan itu membakar hatimu. Sebarkan, sampaikan, beritakan, tekan like, subscribe, dan bagikan video ini. Bukan demi popularitas, tetapi karena jiwa-jiwa sedang di ujung jurang kekekalan. Kita adalah suara di padang gurun yang berseru, "Persiapkan jalan bagi Tuhan, sebab Dia segera datang." Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kita ditemukan setia saat Dia datang dengan kemuliaan yang mengguncang seluruh bumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita
untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.